Perhatian, konten video ini mengandung sebagian informasi tertentu dan kontroversial. Alur ceritanya mungkin bersifat subjektif dan belum dikonfirmasi secara ilmiah. Harap disimak secara rasional. Jika merasa di luar jangkauan pengetahuan Anda, anggap saja sebagai sebuah cerita. Apa yang disampaikan dalam video ini hanya menceritakan sebuah kisah yang menarik sebagai bahan kajian. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Sebelumnya Mata Ketiga pernah membahas tentang insiden Roswell yang sempat membuat heboh dunia ketika itu. Dalam insiden tersebut, ditemukan sesosok alien yang masih hidup dan berperan penting dalam penelitian Amerika selanjutnya tentang alien dan UFO. Hari ini, kita akan mengulas tentang operasi rahasia gara-gara ulah alien, yaitu Operasi Zeta. Operasi tersebut pertama kali diungkapkan oleh Sersan Angkatan Udara AS, Richard C. Doty. Kalangan ufologi di seluruh dunia sangat akrab dengan misteri di seputar proyek Serpo. Proyek Serpo adalah nama program pertukaran rahasia antara makhluk luar angkasa dengan pemerintah Amerika Serikat. Mereka disebut-sebut sebagai alien dari planet Serpo yang terletak di sistem bintang Zeta Reticuli. Rincian pertukaran ini selalu muncul dalam kisah-kisah konspirasi UFO sejak tahun 1960 hingga sekarang. Alien ini adalah bangsa Zervo, sebuah koloni dari berbagai bangsa alien yang paling sering berusaha mengintervensi planet bumi. Ilmuwan barat banyak menyebutkannya dengan istilah Grey Alien. Bangsa Zervo ini sering pula disebut bangsa Serpo oleh berbagai kalangan manusia di planet bumi. Beberapa yang pernah masuk ke planet bumi dan selamat dari kerusakan pesawat mereka adalah dari bangsa Zervo keturunan Trapp yang kepalanya besar-besar. Sebetulnya badan mereka tidak berwarna abu-abu, tapi karena kamera berwarna hitam dan putih di tahun 40-an, maka kelihatannya mereka berwarna abu-abu. Mereka inilah yang memberikan segala informasi pada manusia bumi yang menginterogasi mereka. Mereka lolos dari pasukan Etepaka karena pura-pura mati menggunakan teknologi modifikasi yang belum dikenal oleh Etepaka. Oleh teman-temannya, pasukan Etepaka dialihkan perhatian dengan serangan besar pada bulan. Ketika lolos dari perhatian, mereka yang pura-pura mati itu lalu berdiri dan kabur. Pasukan Etepaka hanya diperbolehkan untuk mencegah, tidak boleh menyerang pangkalan mereka secara langsung dan terbuka sebelum mereka melakukan sesuatu kekacauan di planet bumi. Pangkalan mereka terletak di gugusan Zeta Reticuli. Proyek Serpo. Proyek Serpo adalah program pertukaran rahasia yang diduga antara pemerintah Amerika Serikat dan sebuah planet asing bernama Serpo dalam sistem bintang Zeta Reticuli. Rincian dugaan program pertukaran telah muncul dalam beberapa cerita konspirasi UFO, termasuk satu insiden pada tahun 1983, di mana seorang pria mengidentifikasi dirinya sebagai sersan dari Angkatan Udara AS, Richard C. Doty, menghubungi jurnalis investigasi Linda Moulton Howe yang mengklaim dapat memasok catatan angkatan udaranya dari pertukaran untuk film dokumenter HBO-nya The Factor E.T. hanya untuk menarik tanpa memberikan bukti untuk membuktikan kisahnya. Dan satu insiden pada tahun 2005 ketika serangkaian email dikirim ke kelompok diskusi UFO yang dijalankan oleh Victor Martinez dan mengklaim bahwa proyek itu nyata. Sejak itulah berbagai versi teori konspirasi pun menyebar. Victor Martinez menegaskan bahwa proyek Serpo adalah sebuah dugaan adanya program pertukaran informasi rahasia antara pemerintah Amerika Serikat dengan entitas asing dari planet Serpo. Diduga Victor Martinez adalah mantan pejabat tinggi Badan Intelijen Pertahanan yang menggunakan nama samaran untuk menghindari masalah. Banyak mantan orang dalam militer juga secara anonim mengakui memang ada operasi Zeta yang dirahasiakan dari publik. Mereka menyebutkan bahwa ada buku merah yang merupakan kumpulan catatan rahasia AS yang merinci tentang penyelidikan dan kesimpulan oleh pemerintah AS dari tahun 1947 hingga saat ini.
Buku merah ini direvisi kembali setiap 5 tahun. Isinya mencakup banyak insiden alien, termasuk semua informasi di era Presiden Truman, pembedahan mayat alien di lokasi jatuhnya UFO dalam insiden Roswell. Buku merah mencantumkan 9 ras alien yang berbeda. Makhluk luar angkasa dalam insiden Roswell adalah alien Grey yang berasal dari Zeta Reticuli. Tinggi mereka sekitar 1,02 meter hingga 1,12 meter. Memiliki mata yang besar. Di wajah mereka hanya ada 2 lubang yang diduga sebagai hidung dan mulut yang kecil. Organ internal mereka sangat sederhana, tetapi otak mereka jauh lebih kompleks dengan beberapa lobus lebih banyak daripada otak manusia. Dan anatomi juga mencatat banyak informasi rinci tentang alien Grey Roswell. Beberapa variasi pada kisah konspirasi menyatakan bahwa nama Serpo adalah nama panggilan planet ekstrasurya. Versi lain menyatakan bahwa itu salah pengucapan dari salah satu Serponia atau Sainu oleh otoritas AS yang terlibat dalam proyek tersebut. Penyebutan pertama tentang proyek Serpo adalah dalam daftar email UFO yang dikelola oleh penggemar Victor Martinez di atas. Berbagai versi teori konspirasi beredar dan kemudian dirinci di situs web. Menurut versi paling umum dari cerita itu, sesosok alien selamat dari kecelakaan di dekat Roswell pada tahun 1940-an. Konon, alien yang terluka parah ini kemudian dirawat secara intensif oleh pasukan militer Amerika hingga kesehatannya sembuh total, lalu dipulangkan ke planet asalnya. Atas dasar itulah, kemudian lahir hubungan kerjasama antara pemerintah Amerika dengan alien tersebut, yang dikatakan adalah alien yang berasal dari sebuah planet di sistem bintang Zeta Reticuli. Menurut mantan pejabat tinggi Badan Intelijen Pertahanan dengan nama samaran Victor Martinez ini, bahwa alien yang selamat ini dinamai EBE-1, singkatan dari Extraterrestrial Biological Entity 1, atau entitas biologi ekstraterestrial 1. Karena kendala bahasa, awalnya EBE-1 dan personel militer AS tidak dapat berkomunikasi selama lebih dari 1 tahun lamanya. Setelah itu, seorang dokter militer menemukan perangkat khusus yang memungkinkan kedua belah pihak berkomunikasi. EBE-1 tidak hanya memaparkan struktur piring terbang secara rinci, tetapi juga menunjukkan lokasi bintang induknya, planet Zeta di sistem bintang Zeta Reticuli yang berjarak 39 tahun cahaya dari bumi. EBE-1 tinggal di bumi sampai 1952. Sebelum mati, dia mengirim 6 pesan ke planet asalnya, namun tidak mendapat balasan. Tetapi keadaan berbalik beberapa bulan kemudian. Pada Desember 1952, militer AS menerima balasan dari alien Zeta. Selama 9 tahun berikutnya, kedua belah pihak terus melakukan kontak. Pada tahun 1962, sebuah pesan dari Zeta Planet menyebutkan bahwa Zeta Planet akan mengirim misi diplomatik resmi ke bumi pada April 1964, dan piring terbang akan mendarat di pangkalan Angkatan Udara Holloman di luar Alamogordo, New Mexico. Presiden Amerika Serikat saat itu adalah John Kennedy. Dia menyetujui rencana kontak tersebut dengan alien, dan misi ini dilakukan Angkatan Udara AS. Yang menarik dari pendaratan tanggal 16 Juli 1965 ini adalah sebenarnya pendaratan sudah direncanakan setahun sebelumnya, yaitu pada tanggal 24 April 1964. Ada 2 lokasi pendaratan yang direncanakan. Lokasi pertama adalah pangkalan Angkatan Udara Holloman, dan yang kedua adalah White Sands. Holloman akan dijadikan tempat pendaratan palsu, dan yang benar adalah di White Sands, New Mexico. Alien dengan pemerintah AS sudah melakukan komunikasi dengan bahasa Inggris setelah alien dikirim alfabet, numerik, dan bahasa sejak tahun 1952 hingga 1958. Menurut rencana, personel Amerika akan dikirim ke planet Zeta, sedangkan salah satu alien Zeta akan tetap berada di bumi untuk mengkoordinasikan pengembangan operasi. Beberapa alien mengambil mayat rekan mereka yang mati. Alien sendiri memiliki perangkat terjemahan sehingga dapat berkomunikasi dengan personel militer AS. Lalu, seperti apa personel yang akan dipilih Amerika Serikat untuk mengunjungi planet Zeta?
Jenderal dalam Angkatan Udara AS, Curtis Emerson LeMay, memutuskan persyaratan berikut. Misi terkait harus dilakukan oleh tentara profesional. Mereka harus lajang dan tidak memiliki anak, lebih bagus lagi anak yatim. Selain itu, orang-orang ini harus memiliki berbagai keterampilan khusus. Hingga akhirnya, militer AS memilih 10 pria, 2 wanita, dan 12 orang lebih dari 50.000 kandidat. Di antaranya, selain 4 pilot, juga termasuk 2 ahli bahasa, 1 ahli biologi, 2 ilmuwan, 2 dokter, dan 1 petugas keamanan. Mereka dilatih, diperiksa dan dengan hati-hati dihapus dari sistem militer. Kemudian ke-12 orang tersebut dijadikan ahli dalam berbagai spesialisasi. Di dekat bagian utara Nevada test site, alien telah mendaratkan pesawatnya dan 12 orang Amerika tersebut pergi bersama mereka. Rencananya, militer AS mengirim mereka untuk tinggal 10 tahun di sana dan kemudian dipulangkan ke bumi lagi. Alien kemudian mengirimkan pesan dalam bahasa Inggris, meski sering tidak lengkap kalimatnya, namun secara umum dapat dipahami. Pendaratan yang direncanakan tanggal 24 April ini ternyata tidak tepat lokasi koordinatnya saat diterima oleh aliens. Mereka salah mendarat di Socorro, New Mexico, dan dilihat oleh polisi Lonnie Zamora ramai dibicarakan di media saat itu. Hari berikutnya, 25 April 1964, pesawat aliens berhasil mendarat di Holloman, dan pertemuan saat itu menghasilkan Plato Pact atau proyek Plato. Ada 3 pesawat mendarat di pangkalan Angkatan Udara Holloman. Anggota dari CIA bertemu dengan alien Grey dan berharap melanjutkan kerjasama sambil mengulur waktu untuk mencari solusi bagaimana menghadapi aliens. Presiden AS saat itu adalah Lyndon Johnson setelah Kennedy tewas tertembak di tahun 1963 yang diduga dibunuh karena ingin membuka rahasia tentang EBE UFO. Di tahun 1964 itu juga, menurut CIA, telah diadakan pertemuan tingkat tinggi di Gedung Putih, membahas tentang apa yang harus dilakukan jika bertemu dengan makhluk alien cerdas dari luar angkasa. Kilas balik ke masa lalu, kerjasama awal sudah terjadi sebelumnya dengan diawali tanggal 25 April 1954. Presiden AS Eisenhower bertemu dengan alien Grey di pangkalan Angkatan Udara Holloman. 2 piring terbang mengambang di atas landasan pacu, sementara yang ketiga mendarat. Meskipun seluruh perjalanan relatif lancar, tepat sebelum pesawat tiba di planet Zeta, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Seorang anggota militer AS dengan nama kode 308 meninggal karena emboli paru. Meskipun alien Zeta mengadakan upacara berkabung untuknya, tapi mereka mengambil mayatnya. Belakangan, anggota tim juga mengalami gesekan dengan alien Zeta karena insiden ini. Konfrontasi yang tidak menyenangkan pertama antara kedua belah pihak dimulai ketika Komandan Amerika meminta mayat rekannya kepada alien Zeta melalui EBE-2. Setelah EBE-2 menerjemahkan maksudnya ke rekan alien lainnya, anggota tim AS dibawa ke sebuah gedung besar dan menemui seorang dokter alien Zeta yang bisa berbahasa Inggris. Konflik itu dicatat secara rinci dalam buku harian Komandan Militer AS yang mengatakan, "Dokter alien memberitahu kami bahwa mayat 308 tidak ada di dalam wadah dan mereka telah melakukan eksperimen pada mayatnya, bahwa mereka menggunakan mayat 308 untuk reproduksi aseksual." Sang komandan seketika naik pita mendengarnya. Saya dengan tegas menyatakan, mayat 308 adalah aset bumi, bukan milik kalian. Saya tidak setuju dengan eksperimen apapun terhadap mayat 308. Hubungan keduanya pun menjadi tegang. Namun tim pertukaran harus mengalah untuk menghindari eskalasi konflik lebih lanjut. Komandan tim dengan kode 700 dan seorang ilmuwan dengan kode 754 diizinkan masuk melihat mayat 308 selama eksperimen. Mereka dibawa ke sebuah ruangan di mana eksperimen biologi sedang dilakukan. Penduduk bumi terkejut melihat pemandangan di depan mata mereka. Para dokter alien Zeta mencoba menjelaskan disiplin ilmu yang mereka pelajari, tetapi orang-orang di bumi saat itu sama sekali tidak tahu apa itu bioteknologi DNA. Mengenai eksperimen alien ini, anggota tim pertukaran militer AS berkomentar,
Ini adalah sisi gelap dari peradaban alien Zeta. Karena tidak dapat mengetahui waktu bumi secara akurat, tim pertukaran militer AS tinggal di planet Zeta hingga 1978. Mereka kembali ke lokasi yang sama di Nevada, hanya 7 pria dan seorang wanita yang kembali. 2 meninggal di planet makhluk asing itu, 2 lainnya memutuskan untuk tetap tinggal. Dari 8 orang yang kembali, kini semua telah meninggal, yang terakhir meninggal pada tahun 2002 silam. Mereka yang kembali diisolasi dari tahun 1978 hingga 1984 di berbagai instalasi militer. Air Force Office of Special Investigation bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan mereka. Adapun mengenai 2 tentara Amerika lainnya yang tinggal di planet Zeta, tidak diketahui bagaimana situasinya kemudian. Dari pesan-pesan ini, dapat dilihat planet-planet mereka sebenarnya sangat tandus, tidak seperti bumi yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan keanekaragaman hayati. Lingkungan untuk kehidupan di planet Zeta juga sangat keras, dengan gaya hidup yang membosankan. Satu-satunya yang mereka miliki adalah teknologinya yang jauh lebih canggih daripada manusia, itu saja. Beberapa karya sastra dan tayangan yang disajikan dalam film fiksi ilmiah menceritakan bahwa alien ingin meraup sumber alam bumi seperti emas dan sumber daya lainnya, tetapi sepertinya tidaklah demikian. Energi yang mereka gunakan jauh melampaui manusia dan emas juga tidak berguna bagi mereka. Lalu, mengapa mereka kerap mengunjungi ke bumi? Untuk apa reproduksi aseksual mereka pada mayat 308 di atas? Di zaman modern, mengapa beberapa teknologi tinggi berkembang begitu pesat? Dan dari mana sebenarnya asal teknologi cloning di bumi ini? Bagaimana menurut Anda? Semuanya kembali kepada Anda yang menilainya. Bagi teman-teman yang tertarik, selengkapnya bisa mengakses linknya di. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.